Nabi Muhammad buta huruf, gak bisa menulis, gak bisa membaca. Oke, udah nanti saya jawab, saya udah tahu. Iya. Nah, gini, saya kasih kesimpulannya. Iya. Rasulullah itu tidak bisa baca, nggak bisa menulis, Iya. kan gitu ya? Iya. Sampai disuruh ikro baca nggak bisa. Padahal itu calon nabi, calon kekasih Rasulullah SAW. Ya. Nah, ternyata beliau itu didatangi malaikat untuk menyatukan dimensi yang sampean katakan tadi. Dimensi yang dikatakan dia masih putus kepada Allah. Padahal manusia itu ada bagian dari ruh yang aku hembuskan, kata Allah. Itu harus disambung. Nah, maka beliau waktu itu didatangi malam malaikat, dirangkullah beliau, disuruh menyambung. Menyambungnya pakai apa? Disuruh menyebut-nyebut Allah. 3 kali menyebut Allah, nyambung, langsung beliau bisa membaca. Jadi kita ditalkin itu disambungkan atas sebagian ruhku, bukan didebatkan, karena Allah sendiri mengatakan sesungguhnya ruh itu sedikit sekali pengetahuannya aku berikan kepadamu, yaitu sedikit, dan urusanku tidak bisa didebatkan, tapi disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua dimensi yang ada di dunia ini kita bisa serap dengan itu, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkan kepada Nabi. Nah, barang siapa berguru yang sanad sama Nabi, dia itu dimensinya nyambung terus, dia akan mendapatkan cahaya itu dari sana. Nah, dengan cahaya itu kita bisa melihat jelas, tidak meraba-raba, tidak mereka-reka. Nah, kebanyakan orang itu mereka-reka, ilmu direka-reka, semua mereka-reka. Orang-orang kafir dalam Quran mereka-reka. Kalau kita enggak jelas, kuncinya cuma tadi, disuruh menyebut-nyebut nama Allah langsung nyambung. Nah, kita juga begitu. Jadi kalau waktu kita itu sebelum ditalkin, maka Syekh berani menyampaikan, hatta kamu hafal 1000 kitab, kamu sebetulnya tidak bisa membaca, itu maksudnya, ya toh, kamu belum dikatakan berilmu karena belum bisa baca. Kalau soal bisa baca aja secara umum, orang kafir yang baca Quran juga bisa, cuma tulisan Arab kok. Nah, dengan dia ditalkin, ya toh, untuk menyambungkan ruh sebagian yang ada dalam dirinya kepada Allah. Nah, sehingga orang ini dinyatakan oleh Allah, di mana ada kamu, di situ ada aku. Kalau sudah bersama Allah, maka kekuatannya seluar biasa. Apa? Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi adi wala bisama wa huwa samiun alim. Kalau kamu sudah bersama aku, jangan yang di bumi, di langit pun, ya toh, tidak bisa memburat, memberi mudarat. Jadi kita sebetulnya tidak berurusan dengan manusia lagi, mudarat manfaat itu. Kalau kita tidak paham itu, tidak takut lagi mudarat manfaat manusia, tidak berlaku bagi orang yang bersama Allah. Kita takut cuma satu, kepada Allah. Makanya dengan takut kepada Allah itu kita tidak bergantung lagi kepada manusia. Itu yang dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan diucapkan aja itu, kita ditanamkan. Ya toh? Hanya kepada Allah aku menyembah, hanya kepada Allah aku memohon. Itu diwujudkan dengan zikir. Dudukmu karena Allah, berdirimu karena Allah, ya toh, inna sholati wa hidupku, matiku karena Allah semua. Enggak perlu lagi kita saya karena Allah, itu secara otomatis. Karena sudah karena Allah terus, nah itu berarti iya karena budunya itu terwujud. Dengan terwujudnya itu janji Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kamu lewat sini. Nih jalan orang-orang yang diberi nikmat, Nabi lewat situ, syuhada lewat situ, orang soleh lewat situ. Ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah, kita ikuti. Nah, kita dituntun guru murid itu sistem itu yang kita dapatkan. Makanya jadi mudah. Kalau kita mengikuti orang yang pandai, biar kita nggak pandai. Kalau kita tinggal mengikuti orang yang pandai, atau ada yang tanya yang jawab, bukan kita yang pandai itu yang menjawab. Asal kita masuk ke dalam orang pilihan itu, nggak ada yang bodoh. Makanya waktu Syekh itu di dalam kubur, ada orang yang baru masuk Islam itu dalam tanbih, ya dalam apa? Mankobah, ditanya sama malaikat, kamu saya tanya kok nggak bisa jawab kok. Itu murid saya nggak bisa jawab karena baru punya niat mau jadi murid, masih mau kumpul gitu. Datanglah Syekh Abdul Qadir Jani, malaikat, dia itu muridku, yang pandai itu aku. Kalau aku pandai pasti muridku pandai. Buktinya sekarang tanya, tak ajarin dulu. Ya tuh, kalau ditanya jawab ini kan dia selama ini yang ngajaran mudin, nah itu nggak nyambung. Kalau ditanya, ya toh,
Nah ini kalau siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi mau dikasih bocoran. Tapi bocorannya ya toh tidak masuk ke dalam darah daging orang ini. Cuma dikasih bocoran aja. Nah malaikat bukan bodoh. Kamu mengakui Tuhan? Iya, Tuhanku ada Allah. Nabi, loh, saya pukul kamu tetap. Loh, kenapa dipukul? Kamu cuma mengucapkan tapi tidak melakukannya. Tambah setengah mati. Jadi dikira kalau sudah dapat bocoran itu, wah alhamdulillah ini lulus nih. Setelah menjawab apa? Kamu tetap saya pukul karena kamu cuma mengakui tapi tidak melaksanakannya. Tambah dipukul. Kalau Syekh tadi tidak. Kebetulan yang mau dipukul ini tadi belum dia melakukan syariat sudah meninggal. Kan gitu ya? Nah, tapi dihidupkan dengan alasan ini muridku. Aku yang pandai. Sekarang kamu menjawab, bertanya sesuatu yang belum sampai kepadanya. Allah saja menyampaikan kalau belum sampai kepada kamu sesuatu itu tidak dihukum. Nah sekarang kamu tak beri jawabannya ini tanya, dijawab, selesai. Nah kita ini juga ditalkin itu sama guru kita ini bodoh ya seperti orang itu. Nanti yang ditanya itu nanti kita nggak perlu jawab banyak-banyak, cuma ini aja yang menjawab. Jadi sebelum mati kita sudah jawab. Semuanya Allah. Paham? Ya gitu aja cukup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi sampean kecewa. Ini orang kok ngomongnya gitu. Tapi hikmahnya sampai mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Makanya sabar dulu ya. Saya kira begituan ya. Selesai. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.